Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Saras Pangestu, selaku guru pengajar fisika kelas 10, saya selaku perwakilan kelompok 5 dari kelas 10 MIPA 4 akan mempresentasikan laporan praktikum. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Andito Dewi Wicaksono atau saya sendiri, yang kedua Azra Islami Ali Syabana, yang ketiga Selvina Putri Aziza, yang keempat Farel Lewangga Sakti, yang kelima Firman Karim, yang keenam Kesha Noventa Salsabila. Pertama, hukum Newton gravitasi. Alat dan bahan: 1. Solatif kertas 1 buah, 2. Bola kasti 1 buah, 3. Bola tenis meja 1 buah, 4. Stopwatch 1 buah, 5. Gunting 1 buah. Langkah-langkah percobaan. Pertama, ukur ketinggian dan menggunakan solatif kertas pada ketinggian yang sudah ditentukan di tabel dan data pengamatan. 2. Jatuhkan benda dari ketinggian dan hitung waktu jatuhnya dengan menggunakan stopwatch. Ambil data sebanyak 5 kali. 3. Ulangi langkah kedua dengan ketinggian yang berbeda yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. 4. Lengkapilah tabel pengamatan yang tersedia pada data pengamatan. Baik, untuk data percobaan pertama yaitu bola kasti. Untuk ketinggian pertama 160 cm, rata-rata per sekonnya yaitu 0,38. Untuk ketinggian 145 cm, rata-rata per sekonnya yaitu 0,34. Untuk ketinggian 140 cm, rata-rata per sekonnya yaitu 0,32. Untuk ketinggian 135 cm, rata-rata per sekonnya yaitu 0,26. Untuk ketinggian 130 cm, rata-rata per sekonan yaitu 0,24. Untuk analisis data bola kastinya, untuk ketinggian pertama yaitu 1,5 meter, jumlah total gravitasinya yaitu 155,1, dan untuk gravitasi kuadratnya yaitu 5.274,31. Untuk data percobaan yang kedua yaitu data percobaan bola tenis meja. Untuk ketinggian yang pertama yaitu 150 cm, rata-rata per sekonnya yaitu 0,4. Untuk ketinggian 145 cm, rata-rata per sekon yaitu 0,38. Untuk ketinggian 140 cm, rata-rata per sekonnya yaitu 0,34. Untuk ketinggian 135 cm, rata-rata per sekonnya yaitu 0,3. Untuk ketinggian 130 cm, rata-rata per sekonnya yaitu 0,26. Untuk analisis data bola tenis meja, penjumlahan gravitasinya yaitu 131,6, dan untuk penjumlahan total gravitasi kuadratnya yaitu 3.725,34. Oke, selanjutnya grafik dari bola kasti. Terlihat pada grafik tersebut, grafik dari bola kasti relatif semakin naik. Selanjutnya grafik dari bola tenis meja. Terlihat dari grafik bola tenis meja, grafiknya relatif semakin naik. Untuk perhitungan bola kasti, delta X sama dengan 1/5 akar 5 kali 5.274,31 kurang 155,1 akar pangkat 2 dibagi 5 kurang 1. Hasilnya delta X 1/5 akar 2.315,54 dibagi 4 sama dengan 1/5 kali 24,06 sama dengan 4.812. Untuk nilai tidak kepastian relatif, delta X dengan relatifan gravitasi kali 100%. Hasilnya 4,812 per 31,02 kali 100 sama dengan 15,5%. Untuk ketelitian 100% dikurang ketidakpastian relatif, yakni 100% dikurang 15,5%, hasilnya 84,5%. Untuk perhitungan bola tenis meja, delta X sama dengan 1/5 akar 5 kali 3.725,34 dikurang 131,6 pangkat 2 dibagi 5 kurang 1. Hasilnya delta X 1/5 akar 1.308,14
dibagi 4 sama dengan 1/5 kali 18,08 sama dengan 3,617 dengan nilai ketidakpastian relatif sama dengan delta X relatif gravitasi kali 100%. Hasilnya 617 per 26,32 kali 100% sama dengan 13,7%. Untuk ketelitian 100% dikurang ketidakpastian relatif, hasilnya 100 dikurang 13,7% sama dengan 18,3%. Kesimpulan, hasil yang didapatkan dari pengamatan juga perhitungan ketinggian dan waktu antara bola kasti dengan bola tenis meja mendapatkan hasil sebagai berikut. Percobaan bola kasti mempunyai rata-rata gravitasi sebesar 45,1 meter persegi dengan ketidakpastian relatif sebesar 15,5%. Untuk pelitian sebesar 84,5% dan grafik hubungannya naik. Dua percobaan bola tenis meja mempunyai rata-rata gravitasi sebesar 26,32 meter persegi dengan ketidakpastian relatif sebesar 13,7% dengan telitian sebesar 86,3% dan grafik hubungan naik. Selanjutnya untuk laporan vaksin kedua yaitu momentum dan impuls. Untuk alat bahannya yang pertama ada satu kertas yaitu 1 buah, lalu ada bola kasti 1 buah, bola tenis meja 1 buah, stopwatch 1 buah, dan juga gunting 1 buah. Langkah-langkah percobaannya, yang pertama letakkan meteran tegak lurus dengan lantai, lalu jatuhkan bola dari ketinggian pertama atau H1, perhatikan ketinggian bola saat pertama kali terpantul yaitu H2, kemudian catat pada tabel, ulangi langkah kedua dan ketiga sebanyak 5 kali dengan mengubah ketinggian pertama atau H1, lalu catat pada tabel. Lalu yang terakhir adalah ulangi langkah pertama sampai keempat, namun kali ini benda dijatuhkan ke meja. Lalu di sini ada data percobaan bola kasti terhadap lantai dan juga meja. Untuk lantai pada percobaan pertama mendapatkan ketinggian pertama yaitu 1,5 meter dan juga ketinggian keduanya 0,73 meter dengan koefisien restitusinya 0,7. Lalu untuk percobaan kedua mendapatkan ketinggian pertama 1,45 dan juga ketinggian kedua 0,59 dengan koefisien restitusi 0,64. Untuk percobaan ketiga mendapatkan ketinggian pertama 1,3 meter dan juga ketinggian kedua 0,66 dengan koefisien restitusinya 0,71. Untuk percobaan keempat mendapatkan ketinggian pertama pada 1,2 meter dan juga ketinggian keduanya 0,65 meter dengan koefisien restitusinya 0,76. Dan juga percobaan terakhir yaitu mendapatkan ketinggian pertama 1 meter dan juga ketinggian kedua 0,50 meter dengan koefisien restitusinya yaitu 0,74. Dari percobaan pertama sampai kelima mendapatkan rata-rata 0,71. Selanjutnya adalah percobaan terhadap meja dengan percobaan pertama ketinggian 1,5 meter dan juga percobaan keduanya 0,98 mendapatkan koefisien restitusinya yaitu 0,81. Kemudian percobaan kedua yaitu mendapatkan ketinggian pertama 1,45 meter dan juga ketinggian keduanya 1,06 dengan koefisien restitusinya yaitu 0,85. Pada percobaan ketiga mendapatkan ketinggian pertama 1,3 dan juga ketinggian keduanya yaitu 0,86 dengan koefisien restitusinya 0,81. Pada percobaan keempat mendapatkan ketinggian pertama 1,2 dan juga ketinggian keduanya yaitu 0,88 dengan koefisien restitusinya yaitu 0,85. Dan juga percobaan terakhir dengan ketinggian pertama yaitu 1 meter dan ketinggian keduanya 0,53 dengan koefisien restitusinya 0,71. Dari kelima percobaan terhadap meja, bola kasti terhadap meja mendapatkan rata-rata 0,81. Selanjutnya ada analisis data dari bola kasti. Di sini terhadap lantai yaitu dengan koefisien restitusi pada percobaan pertama yaitu 0,7, percobaan kedua 0,64, percobaan ketiga 0,71, percobaan keempat 0,73 dan juga percobaan kelima 0,74. Di sini juga ada yaitu Equadet yang pertama untuk percobaan pertama mendapatkan hasil 0,49, untuk percobaan kedua mendapatkan hasil 0,41, pada percobaan ketiga mendapatkan hasil 0,5, percobaan keempat mendapatkan hasil 0,55 dan juga percobaan kelima mendapatkan hasil 0,55 dengan sigma Equadet itu 2,5. Dan juga untuk sigma koefisien restitusi yang tadi adalah 3,53 dengan rata-rata koefisien restitusinya 0,71.
ada data percobaan bola tenis meja. Di percobaan yang pertama, ketinggian pertamanya yaitu 1,5 meter, yang ketinggian keduanya 0,95 meter, koefisien restitusinya didapat yaitu 0,79. Percobaan kedua 1,4 meter, ketinggian pertamanya, ketinggian keduanya yaitu 0,85 meter, mendapat koefisien restitusi yaitu 0,78. Percobaan ketiga, ketinggian pertamanya 1,3 meter, ketinggian keduanya mendapat 0,75 meter, dan koefisien restitusinya 0,76. Percobaan keempat, ketinggian pertamanya yaitu 1,2 meter, ketinggian keduanya 0,73 meter, koefisien restitusinya 0,78. Percobaan kelima, ketinggian pertamanya 1 meter, ketinggian keduanya 0,68 meter, dan koefisien restitusinya 0,82. Mendapatkan rata-rata koefisien restitusi yaitu 0,79. Pada percobaan dari meja, ketinggian pertamanya yaitu 1,5 meter, ketinggian keduanya 0,98 meter, koefisien restitusinya 0,81. Percobaan kedua, ketinggian pertamanya 1,4 meter, ketinggian keduanya 1,06 meter, dan koefisien restitusinya 0,87. Pada percobaan ketiga, ketinggian pertamanya 1,3 meter, ketinggian keduanya 1 meter, koefisien restitusinya 0,88. Pada percobaan keempat, ketinggian pertamanya 1,2 meter, ketinggian keduanya 0,89 meter, koefisien restitusinya 0,86. Dan percobaan kelima, ketinggian pertamanya 1 meter, ketinggian keduanya 0,85 meter, koefisien restitusinya 0,92, dan rata-rata koefisien restitusi dari ketinggian meja yaitu 0,87. Dan koefisien restitusi dari percobaan pertama yaitu 0,81. Koefisien restitusi dari percobaan kedua yaitu 0,87. Koefisien restitusi dari percobaan ketiga yaitu 0,88. Koefisien restitusi dari percobaan keempat yaitu 0,86. Koefisien restitusi dari percobaan kelima yaitu 0,92. Sigma koefisien restitusi yaitu 4,34 dengan rata-rata 0,87. Pada koefisien restitusi kuadrat, percobaan pertama mendapatkan 0,66, percobaan kedua 0,76, percobaan ketiga 0,77, percobaan keempat 0,74, percobaan kelima 0,85. Sigmanya yaitu 3,78. Perhitungan bola kasti pada lantai. Delta X yaitu sama dengan 1/n akar n dikali sigma koefisien restitusi kuadrat dikurang sigma koefisien restitusi kuadrat per n dikurangi 1. Maka delta X sama dengan 1/5 akar 5 kali 2,5 dikurang 3,53 kuadrat per 5 dikurang 1 sama dengan 1/5 kali akar 0,04 per 4 sama dengan 1/5 akar 0,01 dengan 1/5 kali 0,1 yaitu hasilnya 0,02. KR-nya sama dengan delta X yang sama kali 100%. KR sama dengan 0,02 per 0,1 dikali 100% sama dengan 0,03 dikali 100% sama dengan 3%. Ketelitiannya yaitu 100% dikurangi KR, ketelitian sama dengan 100% dikurang 3% sama dengan 97%. Perhitungan bola tenis meja pada meja. Delta X-nya mendapatkan 0,02, KR-nya mendapatkan 2%, ketelitiannya mendapatkan 98%. Kesimpulannya, hasil didapatkan dari pengamatan juga perhitungan koefisien restitusi antara bola kasti pada lantai dengan bola tenis meja pada meja mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, percobaan bola kasti pada bidang lantai mempunyai rata-rata koefisien restitusi sebesar 0,71 dengan ketidakpastian sangat besar 3% dan ketelitian sebesar 97%. Yang kedua, percobaan bola tenis meja pada bidang meja mempunyai rata-rata koefisien restitusi sebesar 0,87
Cuma ketidakpastian relatif sebesar 2%, ketelitian sebesar 98%. Yang ketiga, sifat ketelitian pada kedua percobaan adalah tumbukan lenting bagian, karena nilai koefisien institusi berada pada antara 0 dan 1. Faktor yang menyebabkan perbedaan koefisien institusi pada tiap percobaan karena disebabkan oleh 1. Kecepatan benda setelah dan sebelum tumbukan, 2. Ketinggian benda. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan ucapan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.